Tetapi jawaban dari Menteri PUPR di sini sungguh sangat mengejutkan sekali, dan kemungkinan Anda tidak percaya apa yang dikatakan oleh Menteri Basuki ini ketika menanggapi tentang dirinya masuk radar Cagup DKI Jakarta. Wah, padahal masyarakat Indonesia itu sangat senang sekali loh ketika Menteri Basuki Hadimulyono di sini dan bahkan juga Ahok masuk bursa Cagup DKI Jakarta oleh PDIP. Menurut saya banyak yang berharap yaitu Menteri PUPR di sini dan Ahok di sini masuk bursa Cagup DKI Jakarta. Tetapi jawaban dari Menteri PUPR di sini sungguh sangat mengejutkan sekali, dan kemungkinan Anda tidak percaya apa yang dikatakan oleh Menteri Basuki ini ketika menanggapi tentang dirinya masuk radar Cagup DKI Jakarta. Pasti Anda tidak percaya. Di sini menurut saya sungguh kabar baik juga. Ini sama halnya yang dikatakan oleh Husnul Khotimah di sini, yaitu kabar baik hari ini selain keberhasilan timnas mengukir sejarah baru, apalagi ditambah Ibu Risma di Jatim, tambah seru, semua orang-orang jujur dan berprestasi. Nah, dari situ memang dari radar PDI Perjuangan di situ untuk menjadi Cagup DKI Jakarta itu kalau tidak salah ada Menteri PUPR Basuki Cahayapurnama atau biasa disapa dengan Ahok, dan bahkan juga Andika Perkasa dan Tri Risma hari ini Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy. Kalau tidak salah di situ masuk bursa radar dari PDIP menjadi Cagup DKI. Nah, di situ pun juga masyarakat sangat berharap ya hal tersebut bisa terlaksana. Nah, kemungkinan Anda tidak percaya ya, yaitu respon dari Pak Basuki di sini. Nah, di sini yaitu Menteri Basuki soal dilirik PDIP jadi Cagup DKI. Sudah 70 tahun, Bos. Wah. Di sini bahkan juga ada berita lagi Menteri Basuki buka suara soal masuk bursa calon gubernur DKI. Intinya kalau saya membaca dari berita-berita di sini, intinya itu menolak. Nah, tetapi pertanyaan lagi, kenapa harus menolak? Karena kan Menteri Basuki di sini sudah menjadi kader dari PDI Perjuangan ya. Biasanya kalau sudah mendaftar menjadi kader, tujuannya apa? Tujuannya ya untuk maju di gubernur, di wali kota, bupati dan lain sebagainya, atau bahkan menjadi wakil presiden ya. Tujuannya menurut saya ya seperti itu. Tetapi kalau Pak Basuki di sini menolak, menurut saya juga sangat aneh sekali, karena juga masuk di kader PDIP. Tujuan menjadi kader itu ya menjadi orang nomor satu lah intinya. Ujungnya itu ya menjadi presiden. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, tapi di sini menurut saya penolakan Pak Basuki ya bisa jadi memang belum ditunjuk. Tetapi besok misalkan ditunjuk atau sudah dideklarasikan misalnya, atau sudah direkomendasikan oleh partai menjadi Cagup DKI Jakarta, menurut saya juga pasti tidak akan menolak. Ya, itu menurut saya sih. Tapi saya juga penasaran ya, di sini kira-kira beritanya seperti apa ya di sini ketika Menteri Basuki dilirik menjadi Cagup DKI, tetapi ya terkesan menolak di sini. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono buka suara soal kabar dirinya masuk dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta. Ia menegaskan dirinya tidak akan mencalonkan maupun menerima pencalonan sebagai gubernur. Saya terima kasih dan saya sudah bilang enggak. DNA saya tidak ada di situ, kata Basuki di kantor Kementerian PUPR pada 3 Mei seperti dikutip dari Detik Finance. Selain tidak ada DNA, Basuki menolak dicalonkan jadi Gubernur DKI Jakarta dengan alasan usia. Basuki menjelaskan dirinya sekarang sudah berumur sekitar 70 tahun. Saya ini birokrat ya, dan saya sudah 70 tahun, Bos. Jadi DNA-nya memang udah di situ. Saya birokrat. Saya sudah 70 tahun, masa mau jadi gubernur, tegasnya. Nama Basuki menjadi salah satu calon yang sedang ditimbang PDIP menjadi kandidat Gubernur DKI Jakarta. Informasi disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Jakarta Pantas Nainggolan. Selain Basuki, ada sejumlah nama yang juga masuk radar PDIP. Wah, bagaimana menurut Anda ya?
Katanya sudah 70 tahun dan bahkan juga ya, tetapi menurut saya sih sama halnya dengan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo juga tidak mempunyai DNA yaitu sebagai gubernur dan lain sebagainya. Tetapi Presiden Joko Widodo juga bisa membuktikan bahkan juga sampai menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Itu sangat keren sekali. Bisa saja di sini yaitu Menteri Basuki, yaitu ketika misal ditugaskan oleh PDIP menjadi calon gubernur DKI Jakarta, menurut saya juga bisa saja terjadi. Dan kemungkinan Pak Basuki di sini tidak bisa menolak, yaitu sudah ditugaskan oleh PDI Perjuangan misalnya. Ya, semua kemungkinan itu bisa saja terjadi. Tetapi menurut saya ya di sini Pak Basuki hanya testing on the water lah. Bagaimana respon masyarakat? Kemungkinan kalau respon masyarakat bagus, kemungkinan Pak Basuki bisa saja maju di pilkada serentak besok menjadi cagup DKI. Menurut saya sangat keren sekali. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, komentar-komentarnya seperti apa ya. Menurut saya juga pasti akan banyak yang setuju ya di sini. Menteri PUPR di sini menurut saya di 2 periode pemerintahan Presiden Joko Widodo itu sudah membangun negeri dan bahkan juga sangat minim sekali desas-desus korupsi dan lain sebagainya, sangat minim sekali. Artinya di sini memang Pak Basuki di sini sangat total sekali ketika ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan tugas-tugas di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut saya sangat keren sekali sepak terjang dari Menteri Basuki, Menteri PUPR di sini. Nah, di sini dari Berata, Ahok Sumut, Basuki DKI, Andika Jabar, pas cocok. Wah, ya semua saja bisa terjadi. Ahok di Sumut yaitu berhadapan dengan Bobi Nasution. Wah, di sini dari Dekengan Pusat, Badrun ini aneh. Mantan napi didukung Gibran yang nggak pernah dipenjara dicaci. Ngibul. Yes, Hari Mulyono aja. Di sini dari Jelmaan, Risma maju di Jatim, semoga menang. Pak Bas, Pak Ahok. Di sini dari Gogma, saya harap Ahok jangan lagi mau jadi gubernur Jakarta. Sakit lu, apalagi Wowo yang akan memimpin Konoha. Di sini dari Santos, buat rame-rame aja. Endingnya siapa yang bawa kontainer uang itu yang jadi dicalonin. Nah, di sini saya juga tidak sependapat ya. Pada waktu lalu juga dari pengakuan Pak Mahfud MD bahkan juga tidak mengeluarkan uang sepeser pun menjadi wakil presiden, yaitu mendampingi Ganjar Pranowo, tidak keluar uang sepeser pun. Tetapi dari PDIP menurut saya itu melihat potensi, melihat sosok yang bisa intinya mengurusi di daerah tersebut, bisa maju. Menurut saya itu yang paling diutamakan oleh PDIP. Di sini dari Bernardino, Wan Abud bisa ketar-ketir, pupus sudah harapannya. Seru nih, Ahok ke Jateng aja lah, banyak yang dukung pasti, nggak usah ke DKI. Mantap ini. Setuju banget ini, duo Basuki Ahok akan kalah lagi di DKI. Ya, Bu Risma DKI sama Ahok kayak di zaman Pak Jokowi timnas monter. Nah, di sini Saldi Isra juga pernah mau dicalonkan cawapres dari PDIP. Puan Saldi Isra hingga Menteri Basuki didorong PDIP Sumbar jadi cawapres. Ya, seperti itu memang suara akar rumput ya, seperti itu. Jadi yang penting di situ adalah dari Ketua Umum PDIP, karena apapun itu yang mencalonkan, yang mendeklarasikan itu ya dari Ketua Umum PDIP. Kalau suara akar rumput itu bisa macam-macam saja. Ada yang mendukung Presiden Joko Widodo, kemungkinan pada waktu lalu juga ada yang mendukung Gibran Rakabuming Raka. Ya, suara akar rumput memang seperti itu. Tetapi di sini ya saya berharap lah di sini duo Basuki di sini masuk radar cagup DKI Jakarta. Menurut saya lebih keren karena ya sudah terbukti lah itu kedua sosok ini dalam memimpin dan juga kinerja-kinerjanya sudah terbukti. Ya, semoga sajalah besok di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan juga Gibran, semoga Indonesia semakin maju, damai, tentram, dan semoga saja yang lebih penting bisa merealisasikan semua janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.